Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam fid dunya wal akhirah. Wala fakhr nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan fadilah, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ketaatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kebahagiaan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai seorang hamba, manakala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus oleh Allah Subhanahu wa taala dibantu, diberikan kesabaran, kita dibantu, dikaruniakan istiqomah, juga kita semoga ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan husnul khatimah. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memasuki Ismullahil Latif. Bersama-sama kita akan mentadaburi nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yaitu Al-Latif. Apa arti nama Allah Al-Latif? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha halus menyampaikan rahmat ataupun karunia-karunia, kebaikan ataupun penjagaannya ya kepada makhluk-makhluknya. Hadirin hafizakumullah, kalau kita sebagai makhluk, kita sering mendengar ataupun mengucapkan, mungkin mengalami yang namanya kita, waduh, kecolongan. Nah itu Pak ya, hadirin sekalian. Apapun itu, ya di dalam pekerjaan, di dalam peluang, misalkan ya, di dalam harta, itu kalau di sesama makhluk kita ada yang namanya istilah kecolongan. Tapi bagi Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, ya sekecil apapun, ya selembut apapun, itu tidak ada yang namanya kecolongan ataupun terlewatkan begitu saja. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha halus tadi, yang maha lembut, yang maha teliti, atau juga bisa kita artikan dialah Allah yang maha baik. Sekecil apapun, selembut apapun, semua gerakan, ya semua benda, itu tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah hafizakumullah, ketika kita semakin ma'rifat ataupun mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu faktor terbesarnya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya ataupun Asmaul Husna. Ini merupakan sababun, ya satu sebab li ta'zimihi,
bagaimana kita bisa senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi. Begitupun kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah ataupun asmaul husna. Wa ubudiyatihi. Juga bagaimana kita bisa meningkatkan sebaik-baiknya peribadatan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita menggali satu nama, maka semakin bertambah pengagungan kita kepada Allah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bertambahnya pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus mendorong kita ketika kita di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Karena kita semakin kenal dengan siapa? Dengan zat ataupun Rabb yang kita ibadahi. Sedangkan famalam ya'rifillaha ta'ala subhanahu, siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal ma'rifah, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, lam ya'budhu, ya maka seorang hamba dia tidak bisa sebenar-benarnya membangun keagungan, membangun kecintaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa ibadati. Kita tidak bisa sebenar-benarnya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu subhanah asraful ulum. Dan ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ataupun ilmu ma'rifat, ma'rifatullah ini merupakan semulia-mulia ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'laha, ilmu yang paling tinggi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, ma'rifatlah, ya kepada siapa? Kepada Allah yang tidak ada ilah, sembahan yang berhak yang harus kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi af'alihi, dan termasuk perbuatan Allah ataupun af'al Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Latif. Jadi Al-Latif ini merupakan satu di antara bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Lutfun katsirun bal af'aluhu kulluha lutfun. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, ya tadi kebaikan-kebaikan karunia yang diberikan kepada kita ini sangat banyak sekali, bahkan kulluha lutfun. Ya semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan karunia, ya mengkabulkan semua harapan, ya permintaan dari siapa? Dari hamba-hambanya. Itu semuanya adalah lutfun. Itu bentuk kelembutan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan definisi tentang makna dari Ismullahil Latif, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Wa min ma'ani lutfihi subhanahu isalul bir wa daf'ud dhurri min jihatin la yahtasibuhal khalqu. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Al-Latif tadi maha lembut, maha halus karunia-Nya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, yaitu sampainya kebaikan-kebaikan itu kepada kita sebagai makhluk, sebagai seorang hamba, juga tercegahnya kita ataupun dijauhkannya kita dari semua kemudaratan min jihatin, dari arah yang tidak diprediksi ataupun yang tidak diketahui oleh siapa? Oleh makhluk, oleh sang hamba. Itu saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kebaikan-kebaikan, kemudian kita dijaga dari semua kemudaratan, keburukan-keburukan dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diprediksi oleh siapa? Oleh kita sebagai makhluk.
walahidul altafuhu ta'ala fikum wa fima yamurrukum. Kalau kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampainya tadi kelembutan dari Allah berupa karunia-Nya, apa yang datang kepada kita, juga apa yang menimpa pada diri kita, ini benar-benar menjadikan kita ketika kita tahu ya seperti ini cara Allah Subhanahu wa taala mengantarkan karunia-Nya. Ternyata seperti ini ya cara Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua keburukan. Faman lahadha lutfallahi ta'ala lam yai'as. Nah, ini penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar merasakan, kemudian kita memperhatikan kelembutan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghantarkan karunia-Nya itu kepada kita, menolak kemudaratan atas kehidupan diri-diri kita, lam yai'as. Ini kita garis bawahi, seorang hamba ya kamus orang beriman ketika dia yakin mengimani Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, lam yai'as, tidak akan ada keputusasaan. Nah, ini Pak, ketika kita meyakini ya Allah Subhanahu wa taala begitu lembutnya, begitu baiknya menghantarkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan di dalam kehidupan kita. Lam yai'as. Alama yadhunnuhu khairan fatahu. Kita menyangka ya satu perbuatan kita, satu rencana kita sudah merencanakan ini. Hadirin sekalian, ini insya Allah dengan strategi saya, dengan ikhtiar saya seperti ini, saya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Saya akan mendapatkan keberuntungan. Fatahu, akan tetapi itu tidak sesuai dengan apa? Dengan rencana, dengan harapan kita. Kita sudah berencana sebaik-baiknya. Kita sudah membuat ya satu amal yang menurut kita ini akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Fatahu, akan tetapi itu meleset, ya, akan itu meleset. Ausarron asobahu, atau misalkan di dalam kehidupan kita tertimpa satu hal yang menurut ya pertimbangan kita ataupun menurut pendapat kita adalah keburukan. Tapi bagi seorang hamba tadi yang mengimani Allah Al-Latif, mengetahui Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, li ilmihi anna lillahi ta'ala altafan khafiyatan fi maqadirihi wa annahu la yuqaddirul mu'min illa khairan. Maka seorang hamba yang mengimani nama Allah Al-Latif, dia mengetahui bahwasanya hakikat apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, illa ma huwa khairun lahu. Dia yakin semuanya pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban lil amril mu'min. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khairun. Semua urusan orang beriman itu adalah kebaikan semuanya. Walaysa dzaka li ahadin illal mu'min. Dan semua itu hanya bisa didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. In asabathu syarra'u syakara. Ketika seorang mukmin dia diuji dengan kelapangan, dengan kebaikan, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu. Itu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Begitupun kebalikannya, wa in asabathu
dharra'u sabara. Ketika orang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan musibah-musibah, dengan sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, sabara, kemudian dia bersabar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka itu pun menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua kondisi orang beriman ini dipenuhi dengan apa? Kebaikan-kebaikan oleh Allah. Baik dalam keadaan dia diuji dengan kelapangan, kemudian diuji dengan kesempitan, maka bagi orang yang beriman, tadi mengimani al-latifnya Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan baik-baik saja. Ketika hari ini Jawa Barat, Pak, Bu ya, jamaah hafizukumullah, ini puluhan ribu ya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK puluhan ribu. Ya, mungkin di awal itu merupakan bentuk keburukan ataupun kesulitan hidup bagi siapa? Bagi saudara-saudara kita. Tapi ketika mengimani adanya al-latifnya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah satu tangga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Karena takdir tadi Allah Subhanahu wa taala di semua keputusan ya perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah khair. Semuanya khair. Baik. Hanya di bahasa kita saja sebagai makhluk bahwasanya takdir Allah itu khairihi wa syarihi. Ada yang kita sebut baik, kemudian kita persepsi buruk. Tapi di balik itu semuanya adalah khair, kebaikan. Ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-latifnya Allah Subhanahu wa taala menggiring, memasukkan kebaikan-kebaikan yang tidak disadari oleh siapa? Oleh kita sebagai makhluknya. Begitupun ketika kita menghadapi ya salah satu di antara penyebab datangnya keburukan tadi, jamaah sekalian, banyaknya ataupun puluhan ribu ya masyarakat kita kehilangan pekerjaan, ini pun adalah kezoliman ya dari siapa? Dari penguasa. Maka ketika kita mengimani al-latifnya Allah Subhanahu wa taala, kita yakin selicik apapun, sezolim apapun yang makar mereka yang disembunyikan, itu tidak akan bisa sembunyi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala al-latif. Tidak akan bisa. Tidak selesai hari ini di dunia, pasti nanti di mana? Di akhirat akan diadili seadil-adilnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bagi orang yang beriman, kita memiliki pegangan yang sangat kokoh, yang sangat agung, bahwasanya Allah Al-Latif, di semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada apa? Ada kebaikan, ada maslahat untuk siapa? Untuk kita sebagai hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, para ulama menghitung Allah memperkenalkan dirinya Al-Latif di dalam Al-Quran, itu terdapat di dalam 7 ayat ataupun 7 tempat. Yang seringnya kita menjumpai nama Allah Al-Latif itu ya digandengkan dengan Al-Khabir. Ya. Seperti misalkan ya di beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya Al-Latif dalam Quran surat Yusuf ayat ke-100. Di ujung kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah yang paling agung di dalam Al-Quran, Ahsanul Qasas, kisah yang paling baik, itu surat Yusuf. Allah yang menyatakannya, bahwasanya ya kisah yang terdapat di dalam
surat Yusuf ini adalah ahsanul qasas, ya, kisah yang paling baik. Karena kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang komplit. Itu dari awal surat Yusuf sampai terakhir surat Yusuf itu berbicara tentang kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sedangkan kisah-kisah para nabi yang lain itu berada di beberapa surat di dalam Al-Quran. Tapi ya, Nabi Yusuf ini Allah kumpulkan kisahnya di dalam satu surat lengkap, yaitu surat Yusuf. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam diawali dengan mimpinya, kemudian mimpi itu terbukti setelah 80 tahun setelahnya, Nabi Yusuf mengatakan, ya inna rabbi latifun lima yasha. Oh, ternyata perjalanan 80 tahun ini merupakan bentuk apa? Al-latifnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yusuf ini, jamaah hafizukumullah, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Ummul Huzn. Apa itu Ummul Huzn, Pak? Tahun kesedihan. Itu di tahun kesedihan. Perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika pembela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah radhiyallahu anha, wafatnya sang paman Abu Thalib. Ini dikenal dengan tahun kesedihan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan dimi'rajkan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Yusuf. Untuk apa, Pak? Bapak Ibu sekalian, untuk menghibur, untuk mengokohkan, untuk menguatkan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loh, ada pendahulu dari para dai ataupun para rasul sebelum Anda yang seluruh kehidupannya kondisinya gambarannya seperti ini. Ya, masa kecilnya dia dibuang ke dalam sumur. Kemudian dia menjadi budak. Kemudian dia dipenjara, dia berpisah dengan ayahandanya 80 tahun. Dia mendapatkan godaan yang luar biasa. Tapi di ujungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan at-tamkin. Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kedudukan kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Maka kata seorang tabi'in, ahli tafsir, siapa di antara kita yang menghadapi ujian musibah, maka bacalah surat Yusuf. Maksudnya tadaburi, Pak ya. Maksudnya ditadaburi surat Yusuf sebagai pelipur lara. Jadi itu, Bu ya, tipsnya, salah satu tips ya Qur'ani ketika kita menghadapi ujian musibah, maka tadaburi Quran surat Yusuf. Bahkan di dalam surat Yusuf pun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Fatu Makkah, ya, di dalam beliau menjalankan pemerintahan ini banyak mengadopsi ataupun ya terinspirasi dari apa? Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak sekali. Kemudian di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tudrikuhul absar." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau ya oleh penglihatan manusia. La tudrikul absar. Allah tidak bisa dijangkau.
Allah tidak bisa ya diliputi oleh makhluknya. Akan tetapi wa huwa yudrikul absar, justru dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa melihat segala apapun dari makhluk-makhluknya. Allah bisa menjangkau. Wa huwal latiful khabir, karena dialah Allah Subhanahu wa taala al-latif, tadi yang maha lembut, yang maha halus, yang bisa menjangkau ke semuanya. Al-khabir juga ditambah, Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Jadi kisah-kisah sejarah itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertiga isi dari Al-Qur'an itu berisi kisah. Bukan dongeng, Pak, tapi ini kisah. Kisah nyata umat-umat terdahulu. Dan yang namanya kisah itu harus dijadikan sebagai ibrah. Apa itu ibrah? Ibrah itu adalah Ibrah itu adalah jembatan, Pak. Jadi menghubungkan ya masa lalu dengan masa kini. Permasalahan-permasalahan hari ini ya bisa diselesaikan ya sebagaimana dulu permasalahan-permasalahan yang ada yang Allah simpan di kisah-kisah umat terdahulu. Jadi apa hikmah kejadian di kisah-kisah umat terdahulu, para nabi ya terdahulu, solusinya bisa kita ambil, bisa kita tarik, ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan di hari ini. Jadi itu kita bisa mengambil apa ya ataupun ibrah, ya penghubung jembatan, ya kejadian para nabi, para rasul terdahulu, kemudian kita tarik hari ini, ya kita gunakan untuk solusi permasalahan-permasalahan hari ini. Begitu dalam Quran surat Al-Mulk ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenalkan ya nama dirinya Al-Latif. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah ya sang pencipta ataupun Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak mengetahui perbuatan-perbuatan ataupun pelanggaran-pelanggaran siapa? Orang-orang kafir. Ya wa huwal latiful khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Ya tadi yang maha halus, yang maha lembut, ya perbuatan-perbuatannya juga Al-Khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Seorang ulama besar yaitu Al-Imam Al-Khattabi ya rahimahullah, beliau memberikan tafsiran ya dari ayat-ayat yang menjelaskan nama Allah Al-Latif. Beliau mengatakan Al-Latif wal birru bi ibadih. Jadi Allah Al-Latif yaitu dia yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Alladzi yaltufu bihim min haitsu la yahtasibun. Yang kebaikannya itu, yang memberikan dengan lemah lembut itu, banyak di antara kita tidak menyadari. Ya tiba-tiba Allah sampaikan apa? Karunia kepada kita. Kemudian Allah jauhkan kita ya dari kemudaratan. Kita menyangka dengan melakukan keputusan ini, kita menyangka melakukan perbuatan ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, ternyata kebaikan itu meleset. Ternyata selang mungkin kita bisa tadi mengambil ibrahnya, selang beberapa waktu ternyata di situ Allah simpan keselamatan untuk diri kita dari apa? Dari kemudaratan yang lebih apa? Yang lebih besar. Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut menyampaikan apa? Kebaikan. Mungkin menurut kita, ya Allah, kenapa ini lepas? Kenapa ini hilang dari apa? Dari genggaman kita. Ternyata Allah ingin menyelamatkan kita ya dari kemudaratan yang lebih besar. Khamar pun ya, jamaah sekalian, khamar itu ada kebaikannya. Ada kebaikannya khamar itu. Tapi Allah haramkan. Ya, kemudaratannya lebih apa? Lebih besar. Mohon maaf ya bagi
para pezina, zina itu ada manfaatnya. Zina itu ada manfaat, tidak mungkin dilakukan gitu ya. Perzinahan itu kalau tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Tapi dalam syariat diharamkan. Diharamkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Latifun. Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut bi ibadihi, ya kepada hamba-hambanya, yarzuqu may yasha, memberikan rezeki ya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qawiyyul aziz. Ya, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 19, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut yang membagikan apa karunia berupa rezekinya. Ya. Allah kasih bagiannya ini yang terbaik untuk siapa? Untuk hamba ini. Allah kasih. Ya. Bagiannya. Begitupun Allah kasih kepada hamba yang lain. Ini yang terbaik bagi siapa? Bagi hamba yang ini. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya beliau pun memberikan penjelasan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya Allah perkenalkan dirinya Al-Latif. Inna Rabbi latifun. Ya innallaha latifun la takhfa alaihi khafiyyah bal yasilu ya ilmuhu ila kulli khafiyyin. Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang maha lembut, tidak tersembunyi. Ya bagi Allah Subhanahu wa taala khafiyah, perkara-perkara yang menurut makhluknya itu adalah samar, menurut kita adalah sangat-sangat tersembunyi, menurut kita adalah itu perkara yang sangat pelik. Bal yasilu ya ilmuhu illa kulli khafiyyin. Namun ya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Al-Latif ini menjangkau kepada semua ya perkara-perkara yang tersembunyi, ya, yang terdalam, yang terpelik apapun itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dilingkupi, ya Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ingin menghantarkan kebaikan karunia dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ataupun kaum muslimin ketika itu. Salah satu contoh dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ketika itu diawali Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Ya dalam mimpi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam bisa kembali kemana? Ke kota Makkah, melaksanakan peribadatan haji, ya bisa umroh, ya bisa bertawaf dan melakukan manasik-manasik haji. Sungguh sangat menggembirakan bagi siapa? Bagi Nabi dan kaum muslimin, karena kurang lebih 6 ataupun 7 tahun Nabi dan para sahabat kaum muslimin mereka sudah meninggalkan kota Makkah. Ya tempat kelahiran mereka sangat apa? Sangat membuncah apa? Kerinduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ketika itu. Maka kurang lebih ada 1.400 kaum muslimin di dalam perjalanan awalnya tadi ingin apa? Melaksanakan peribadatan haji, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kaum muslimin ketika berjalan dengan tujuan memang untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tidak membawa apa? Tidak membawa perlengkapan perang. Ingin melaksanakan ibadah haji. Hanya apa? Senjata yang untuk membela diri saja. Mungkin pisau gitu ya. Ataupun senjata-senjata untuk menghalau apa? Binatang-binatang buas. Ya, tidak membawa apa? Perlengkapan perang. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Umroh mereka gagal. Umrohnya gagal, Bapak Ibu sekalian. Padahal sudah apa? Sudah niat, sudah perbekalan membawa apa namanya?
al-hadyu, ya hewan-hewan yang akan disembelih nanti ya ketika manasik haji gitu ya, gagal berangkat. Ya, gagal berangkat, dihadang oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ini menurut para sahabat ketika itu ini apa? Ini satu apa? Kepahitan bagi mereka. Ya satu musibah bagi siapa? Bagi mereka. Padahal di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan rambu-rambunya, ya, memberikan rambu-rambunya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, di dalam kisah Hudaybiyah ini, kenapa wahai Rasul ini tunduk, ya, seakan-akan Nabi itu tunduk, menyerah saja itu di butir-butir ya poin-poin isi perjanjian apa Hudaybiyah itu. Menguntungkan siapa? Menguntungkan orang-orang musyrik Quraisy. Sampai Umar bolak-balik ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, apakah kita ini ya berada atas kebenaran? Iya. Kita ini sedang memperjuangkan kebenaran? Iya. Itu ya. Maksudnya ini salah satu apa keberatan gitu ya. Dari siapa? Dari para sahabat. Coba bisa dibayangkan hasil dari perjanjian Hudaybiyah ini 10 tahun gencatan senjata. Padahal kaum muslimin, umat Islam ketika itu ya secara kekuatan, secara politik itu sudah menang. Ya sudah menang. Ya sudah bisa mengalahkan siapa? Orang-orang musyrik Quraisy. Sudah menang. Ya 10 tahun gencatan senjata. Kemudian tadi ibadah haji, ya umroh tidak jadi. Kemudian apa lagi? Setiap ada orang Makkah yang kemana? Ke Madinah, itu harus dikembalikan ke mana? Ke Mekah. Tapi kalau ada orang dari Madinah, dia kemana? Ke kota Makkah, itu tidak boleh dikembalikan ke mana? Ke Madinah. Ini kan kalau secara kasat mata, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh merugikan orang-orang kaum muslimin yang ada di mana? Di Madinah. Tapi itu tadi Pak, Bu sekalian, al-latifnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, yaitu apa? Yaitu Fatu Makkah. Jadi hadiah Fatu Makkah itu, ya, cara menghantarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kemenangan Nabi dan para sahabatnya itu dengan apa tadi? Ibadah haji umroh hanya tertunda, ya, sehingga menjadi tahun depan, tertunda 1 tahun. Ya kemudian tadi kelihatannya merugikan, tapi hadiah apa, kebaikan apa yang tidak disangka-sangka oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pulang mereka dari Hudaybiyah itu, Allah menurunkan firman-Nya, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dengan perjanjian Hudaybiyah ini kalian sudah mendapatkan futuh. Karena dalam kurun waktu tidak sampai 2 tahun, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 1.400 orang berlipat ganda menjadi 10.000 orang. Menjadi 10.000 orang. Jadi gencatan senjata itu justru oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia bagaimana kaum muslimin bisa berdakwah seluas-luasnya, dan itu Allah hantarkan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana beberapa tahun ke belakang ya, mungkin puluhan tahun ke belakang, Eropa ya, Prancis, Spanyol, Australia, mereka begitu Islamfobia. Tapi hari ini berbondong-bondong sudah jutaan warganya yang masuk ke dalam Islam. Itu al-latif Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 1.400 Allah karuniakan, Allah hantarkan banyak manusia berbondong-bondong yang masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika Fatu Makkah 10.000 ya umat Islam memasuki Makkah dengan apa? Dengan damai. Allah berikan apa? Fatu Makkah kurang dari 2 tahun. Yang awalnya tadi, wah ini kerugian bagi saya.
Tapi justru di balik itu Allah hantarkan kemenangan bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu jejak ya yang bisa kita lihat. Al-Latif, begitu halusnya, begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kaum muslimin kepada puncak kemenangan kejayaannya. Dengan apa? Dengan keindahan perjalanannya. Begitupun ya, kembali kita sedikit perdalam tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalamnya itu ada jejak al-latifnya Allah Subhanahu wa taala. Ini secara logika, Pak. Ini dibentur-bentur, Pak, ini logika kita. Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam sumur, itu adalah musibah besar. Kan keburukan, Pak. Tapi tanpa dibuka dengan satu peristiwa yang dimasukkannya ke dalam sumur itu tidak akan ada cerita nanti Nabi Yusuf alaihissalam menjadi satu di antara penguasa di mana di negeri Mesir. Awalnya keburukan, Pak. Ya, dimasukkan ke dalam sumur. Ini keburukan. Kemudian ya diangkut oleh para pedagang, kemudian dijual belikan. Itu juga apa? Ya keburukan. Apa baiknya? Gitu ya. Mungkin kalau kita positifkan, oh ini ketika masuk ke dalam sumur nanti ada kebaikan. Ternyata setelah itu justru keburukan yang datang. Menjadi apa? Menjadi budak atau diperjualbelikan. Ya setelah itu dia masuk ke dalam apa? Ke dalam istana. Oh ini mungkin ini nih ya hikmahnya, kebaikan. Justru setelah itu dia dipenjara, Pak. Dipenjara justru. Tapi itulah al-latifnya Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana mengangkat derajat siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ketika diawali dengan mimpinya bahwasanya ada dua matahari dan bulan bersujud ya kepada siapa? Nabi Yusuf. Dan berapa bintang, Pak? Saudaranya ada berapa? Iya, itu bintang ya. Bintang matahari dan bulan bersujud kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan memang ketika di akhir kisahnya, setelah bagaimana ayahnya siapa, Pak? Nabi Yakub alaihissalam, sampai beliau ini buta. Buta itu karena apa, Pak? Karena kesedihan yang mendalam. Nah, ini, Pak, hati-hati ya, Bu ya. Kesedihan yang mendalam ini ada korelasinya dengan apa? Ketajaman ataupun tidaknya mata kita. Secara medis seperti itu, Pak, ada juga, Pak, hubungannya. Kesedihan yang mendalam itu menyebabkan apa? Tajam, terang atau buremnya apa? Pandangan mata kita. Itu secara apa namanya? Secara kejiwaan. Karena ada satu kisah, Pak, guru guru kami menginformasikan ya, ada sahabat dari guru kami itu, mohon maaf ya, beliau itu kacanya itu sudah tebel banget, Pak, tebel banget. Ya, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah ya, di antara penyakitnya itu. Walaupun penyebabnya bisa penyebab yang lain. Ini berkaitan dengan apa? Dengan penyakit hati, ya, dengan penyakit hati. Jadi kesedihan yang mendalam termasuk juga apa? Dendam yang dipelihara. Dendam yang dipelihara ini pun menjadi penyebab ya terganggunya apa? Kesehatan fisik seseorang, bahkan pandangan matanya. Jadi kisahnya si sahabat ini dia dulu mungkin kesal, Pak ya, kepada temannya. Jadi keselnya itu membekas bertahun-tahun. Membekas bertahun-tahun. Kata guru kami ini, coba ya ingat-ingat itu ya, ada nggak yang membuat kesel, membuat marah sehingga terpelihara marah itu ya bertahun-tahun. Kemudian datangi orang itu. Ada, kata orang itu. Dan itu memang saya berat untuk apa? Untuk mendatanginya. Ya untuk baikan gitu, Pak. Nah, ini kalau kata guru kami, kalau kamu ingin sembuh ya,
Allah ingin sembuhkan, ya bawa oleh-oleh, ya bawa oleh-oleh, kemudian saling islah, bermaafan, itu ya, saling eh, melepaskan ya marah ataupun angkara murka ya tadi yang terpendam bertahun-tahun itu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala luluh juga ya orang itu, kemudian membawakan hadiah kepada orang yang dia selama ini bertahun-tahun kesel. Nah, orang ini tadi mohon maaf ya, pandangannya udah udah tidak bisa kalau tidak pakai alat gitu ya. Pas waktu subuh setelah itu terjadi ya saling memaafkan yang lain-lain, ikhwatul iman hafizakumullah, yang biasa ketika habis subuh tuh mau baca Al-Qur'an cari-cari cari-cari kacamata gitu yang udah tebal. Qadarullah masyafa'al ya, ketika membuka mushaf kok ini jadi terang benderang jelas gitu ya huruf Al-Qur'annya itu ya, Masya Allah. Ini kesedihan yang mendalam. Nabi Yakub alaihissalam menjadi buta atau terganggu pandangan matanya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam, dari mana beliau yakin bahwasanya Nabi Yusuf itu belum wafat? Walaupun kata anak-anaknya, dia membuat skenario ya, baju Nabi Yusuf dilumuri oleh oleh darah, dimakan oleh serigala. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak yakin. Dari mana tidak yakinnya, Pak? Dari mimpi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Belum terbukti ya mimpi dari siapa? Dari Yusuf alaihissalam. Di situ, Pak. Ya yakin bahwa Nabi Yakub Yusuf belum belum meninggal. Dan memang ya di akhir kisahnya dan menjadi wasilah kenapa Nabi Yakub kembali bisa melihat itu dikasih baju bekas yang dipakai oleh Yusuf, disuruh diantarkan kepada siapa? Kepada bapaknya. Ini Masya Allah, Pak. Ini satu pelajaran besar, kedekatan seorang ayah dengan anaknya ataupun orang tua kepada anaknya, bisa mendeteksi bau keringat siapa anaknya. Jadi yang dikasih itu baju bekas Yusuf, bukan baju bersih. Kalau baju bersih kita, Pak, semuanya ini dihadapkan kepada baju bersih, kita tidak bisa mendeteksi aroma siapa, aroma suami, Bu ya, atau bapak-bapak aroma siapa, aroma istrinya. Kalau bajunya itu sudah sudah dari laundry, Pak. Tapi kalau bekas yang dipakai ya oleh siapa, oleh orang terdekat kita, bisa hafal ya ini bau siapa, ini aroma siapa. Jadi kalau hari ini ibarat aja nih Pak, ibu ya, ibu nih ada punya 5 putra putri, ada 5 baju Bu ya, itu harus bisa tahu Bu itu ya, ini bau siapa, ini bau si bau si C gitu ya, dari siapa putra putri kita. Nah, ini yang masih muda mungkin habis begitu Pak ya, seorang ayah bisa tahu ini kalau aroma ini bau si siapa ini. Ini luar biasa Pak buat kita sebagai orang tua. Nah ini Masya Allah ya, terbuka mata siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ini Yusuf ini. Memang benar ternyata Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Ya. Itu kelembutan Allah Al-Latif ya, Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ya, kembali kita ulang ya bagaimana kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini bentuk juga Al-Latifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya walutfu subhanahu fi qissati wiladati Musa. Ini dalam peristiwa terlahirnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana begitu beratnya ibunda Nabi Musa ya, ketika sudah disampaikan sayembara dari siapa, dari Firaun, dan ketika sudah terlahir ternyata anaknya adalah laki-laki, sudah diburu oleh siapa, oleh pasukan Firaun ya, sudah diintai setiap orang yang melahirkan, yang diberikan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dibimbing ya, diutus siapa, malaikat untuk memerintahkan
Ya, menghanyutkan siapa bayi Musa alaihissalam berat. Ini kan satu apa Pak? Ya satu musibah ini, satu goncangan yang sangat hebat. Tapi Allah sudah berjanji. Kalau bahasa kita pinjam sebentar untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Musa alaihissalam, pinjam sebentar untuk menyelamatkan Musa. Allah akan kembalikan. Dari awal Allah sudah menyatakan Allah akan kembalikan. Ya tenang, itu ya tenang wahai ibu Musa. Itu menyelamatkan siapa? Musa alaihissalam. Ya dihanyutkan ke sungai. Sangat apa? Sangat merindukan. Ya, buah hati yang luar biasa. Dan memang Allah sesuai janjinya Allah mengembalikan Musa ya kepada ibundanya, bahkan melalui tangan siapa? Tangan-tangan para musuhnya. Ya. Allah abadikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 12 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa haramna 'alaihil maradi'a. Ya Allah cegah ya siapa? Musa itu menyusui kepada siapa? Kepada ibu-ibu susu yang sudah disiapkan oleh istana di kerajaan Firaun. Oleh cegah Musa tidak mau menyusu kepada siapa? Wanita-wanita yang disiapkan oleh siapa? Oleh Firaun. Ya, min qabli, ya sebelumnya. Faqalat, dan ini sudah menjadi sekiranya Allah ketika Musa dihanyutkan itu diikuti oleh siapa? Oleh saudarinya Musa, oleh kakaknya Musa yang perempuan. Faqalat, maka sampai di istana berkata kakaknya Musa itu, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Mau tidak aku tunjukkan ya kepada satu orang ataupun satu keluarga yang bisa mengurus ya, bayi ini. Kalian akan akan ditolong, dan bayi ini pun akan dipeliharanya dengan baik. Ya, ini masya Allah ya, kita lihat faradadnahu ila ummihi, kami kembalikan ya bayi itu kepada siapa? Kepada ibunya. Ya Allah tadi al-latifnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan. Ya Nabi Musa tidak mau menetek kepada siapa? Ibu-ibu susu yang disiapkan oleh istana. Ini sebagai jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan Musa kepada siapa? Kepada ibunya. Faradadnahu ila ummihi, kami kembalikan Musa kepada ibunya. Kaita qarra ainuha, biar apa? Biar tenang hatinya. Wala tahzan, begitupun hilang kesedihannya. Wal ya'lama anna allaha ya anna wa'dallahi haq, dan agar ibu Musa benar-benar meyakini bahwasanya janji Allah itu ternyata benar, hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, padahal banyak manusia yang tidak yakin kepada kepada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 menit lagi Pak Haji. Ya, berapa? 6 ya. Baik, ini sebagai penutup. Wa min ma'ani lutfihi ya alladhi yaltufu bi ibadihi wa waliyihi. Jadi al-latifnya Allah Subhanahu wa taala, maha lembut Allah menyampaikan karunia-Nya, melindungi hambanya itu dari dari keburukan, bi ibadihi kepada hamba-hambanya, wa waliyihi kepada para kekasihnya. Fayasuku ilaihil bir, Allah menghantarkan kebaikan-kebaikan itu, wal ihsan, ya berbagai macam kebaikan, min haitsu la yash'ur, dari arah-arah yang tidak kita rasakan. Wa ya'simuhu, dan Allah menjaga tadi hamba-hambanya itu, para kekasihnya itu, minasyarri, dari keburukan-keburukan, min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan itu banyak yang tidak kita sadari, banyak yang tidak kita rasakan. Allah menghantarkan begitu banyak kebaikan-kebaikannya, kita dalam keadaan tidak menyadarinya. Begitupun kita tidak menyadari, tidak merasakan sebetulnya kita ini sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan-keburukan. Namun kita banyak yang tidak merasakannya. Hatta annahu yudhikuhul makarihal yatawassala biha ilal mahabil jalilati wal maqamatin nabilah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kebaikan itu
Ya di balik apa? Di balik kesusahan-kesusahan. Allah hantarkan kebaikan itu caranya melalui apa? Perkara-perkara yang tidak kita sukai. Ternyata di balik itu Allah Subhanahu wa taala yatawassala menghantarkan ya kepada apa? Kepada perkara-perkara yang justru setelah kita tahu inilah justru yang kita cintai. Ini justru ya kita mendapatkan satu keberuntungan yang sangat agung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentadaburi sedikit saja ya singkat tadi tentang nama Allah Al-Latif, ya masih banyak pembahasan tentang nama Allah Al-Latif, kita semakin yakin ya tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah baik, ketetapan-ketetapan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah semuanya kebaikan. Ya, ajabal amril mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mengamalkan di balik nama Allah Al-Latif. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 3 menit lagi Pak Haji. Ya. Baik, masih ada 3 menit, silakan hadirin sekalian. Ada yang menambahkan tentang Ismullahi Latif, ya nama Allah Al-Latif. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Ya. 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 Bisa. Jadi begini Pak. Baik. Allah Subhanahu wa taala memang Al-Latif, tapi di balik takdir-takdirnya kita ini sebagai makhluk jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-iradah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak. Allah berikan apa? Kehendak. Kita bisa mengambil keputusan. Allah jadikan kita sebagai makhluk seperti itu, Pak. Kita bisa mengambil keputusan-keputusan, kita bisa mengambil perbuatan-perbuatan. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengannya kita misalkan tadi ya ada peristiwa kemalingan atau bentuk alatifnya Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya, kita sedang dilatih apa? Dilatih sabar oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita sedang dilatih untuk apa? Melepaskan di dalam apa? Di dalam kehidupan ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dengan al-latifnya itu memberikan teguran kepada kita. Harus apa? Harus semakin waspada gitu ya. Jadi tawakal itu ya Allah sedang mengajarkan kepada kita al-latifnya itu. Jadi tawakal itu bukan apa? Bukan tidak memagar, bukan tidak menggembok, ya cari gembok yang kalau hari ini mungkin gemboknya itu lebih bisa diakalin sama siapa? Oleh maling gitu Pak ya. Nah, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ikhtiar, cari gembok yang lebih apa? Yang lebih kuat misalkan atau yang lebih modern Pak gitu. Ya tidak bisa ditembus oleh siapa? Oleh maling. Itu bentuk alatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan kita, Pak. Ya, kita mengarahkan. Oh, ini ya sadar ini ada bentuk alatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi ruya juga dari sisi kita harus semakin waspada.
yang meningkatkan ikhtiarnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Sudah? Ya, demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.